Selamat pagi, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang audit atau pemeriksaan terhadap siklus pendapatan. Di mana pada hari sebelumnya atau beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang audit atau pemeriksaan hutang jangka pendek. Kemudian pada pertemuan kedua kita telah membahas tentang pemeriksaan atau audit hutang jangka panjang. Kemudian minggu lalu kita membahas tentang pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Hari ini kita akan membahas tentang audit atau pemeriksaan terhadap siklus pendapatan, khususnya untuk pengujian pengendalian. Pokok-pokok pembahasan hari ini adalah tentang definisi siklus pendapatan, kemudian tujuan dilakukan pemeriksaan atas siklus pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian atas siklus pendapatan. Kemudian juga kita akan membahas tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian khususnya untuk transaksi penjualan kredit. Kemudian kita membahas tentang salah saji potensial dari aktivitas penjualan kredit. Kemudian kita juga akan membahas tentang program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus pendapatan. Tentu kalau kita lihat dari sini atau gambar sini itu tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas penjualan, seperti penjualan barang atau jasa baik dengan cara tunai atau kredit. Penjualan tunai barang diserahkan dari bagian pengirim barang ke pembeli, atau dengan kata lain barang akan diterima oleh pembeli jika bagian penerimaan kas telah menerima pembayaran dari pembeli. Ini kalau adalah cash, ya, penjualan atau secara cash. Lalu ada juga penjualan kredit. Untuk penjualan kredit dilakukan dengan sistem penjualan kredit, ya. Dia menggunakan sistem penjualan kredit yang kita bahas di atas tadi adalah sistem penjualan tunai. Pengembalian barang atau biasa disebut dengan retur penjualan, di mana dalam penjualan ini kita kenal dengan sebutan adanya retur penjualan karena barang mungkin yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang diorder, ya, sehingga mereka tolak, barang dikembalikan. Retur penjualan merupakan aktivitas dari adanya barang yang telah dijual namun dikembalikan lagi oleh pihak pembeli kepada pihak penjual dengan beberapa alasan. Di dalam siklus pendapatan ini kita juga nanti akan mengenal tentang pencadangan, ya. Pencadangan untuk kerugian piutang. Tentu ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Nanti ada pembahasan tentang cadangan kerugian atas piutang atau CKPN. Cadangan kerugian ini dimungkinkan karena
adanya kemungkinan piutang tidak tertagih. Lanjut kita ke tujuan dilakukan pemeriksaan atau dilakukan audit siklus pendapatan. Jadi ini ada beberapa siklus ya. Ada beberapa tujuan dilakukan pemeriksaan siklus pendapatan. Pertama itu untuk meyakini tentang keberadaan atau keterjadian. Kedua, mengenai kelengkapan. Ketiga, mengenai hak dan kewajiban. Kemudian penilaian atau alokasi. Yang kelima ini tentang penyajian dan pengungkapan. Untuk keberadaan atau keterjadian, tujuan audit terhadap golongan transaksi ini ya, ini adalah pertama, transaksi penjualan kredit dan tunai ini telah mencerminkan produk yang diserahkan kepada customer selama periode yang diaudit. Kemudian transaksi adjustment penjualan mencerminkan pengurangan penjualan karena retur penjualan, pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang yang diotorisasi selama periode yang diaudit. Kemudian tujuan audit terhadap saldo akun. Piutang usaha mencerminkan jumlah yang tertuang terutang oleh customer yang ada pada tanggal neraca. Kemudian di poin kelengkapan, semua transaksi penjualan dan adjustment terhadap penjualan yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Tujuannya, adalah piutang usaha mencakup semua klaim kepada customer pada tanggal neraca. Kemudian kelompok hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap golongan transaksi ini adalah untuk meyakini bahwa entitas memiliki hak atas piutang usaha dan kas sebagai hasil dari transaksi dalam siklus pendapatan. Kemudian tujuan audit terhadap saldo akun ini adalah untuk meyakini bahwa piutang usaha pada tanggal neraca mencerminkan klaim resmi entitas kepada customer-nya. Kemudian ada penilaian atau alokasi. Semua transaksi penjualan dan adjustment penjualan telah dicatat semua transaksi penjualan dan adjustment penjualan telah dicatat dalam jurnal, kemudian diringkas dan diposting ke dalam akun secara benar. Kemudian tujuan audit terhadap saldo akunnya untuk meyakini bahwa piutang usaha mencerminkan klaim yang baik pada tanggal neraca dan sesuai dengan jumlah buku pembantu piutang. Cadangan kerugian, piutang mencerminkan yang masuk akal. Kemudian penyajian dan pengungkapan, rincian transaksi penjualan dan adjustment penjualan, bentuk penyajian
Selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian atas siklus pendapatan. Di bawah ini kita akan membahas tentang perancangan dari program audit untuk pengujian pengendalian siklus pendapatan. Dalam tahap ini ya kita harus memahami atau sebagai auditor kita harus memahami mengenai sistem akuntansi dalam pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan yang sudah disampaikan sebelumnya, misalnya penjualan tunai atau penjualan kredit. Kita harus tahu sistemnya ya. Kalau penjualan tunai bagaimana, penjualan kredit bagaimana alurnya, bagaimana siapa-siapa yang terkait dalam proses penjualan tunai dan siapa-siapa yang terkait dalam penjualan kredit. Kita harus tahu sebagai auditor sistemnya ya, sistem akuntansinya. Kemudian kita juga harus bisa menentukan kemungkinan terjadi salah saji ya, pada aktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan, terutama pada saat kita menganalisa ternyata ditemukan transaksi-transaksi yang luar biasa atau abnormal ya, tidak sesuai dengan kondisi atau yang sebenarnya ya. Sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahannya, kenapa terjadi transaksi yang nilainya luar biasa. Kemudian kita juga menentukan pengendalian yang akan dibutuhkan dalam mencegah terjadinya salah saji pada tahapan yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Selanjutnya adalah menentukan tahapan audit yang tepat agar dapat melakukan deteksi mengenai efektivitas dari pengendalian itu sendiri. Lanjut kita ke perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi, di mana ada 9 bagian yang memiliki keterkaitan dengan siklus pendapatan. Dari setiap bagian tersebut tentu memiliki tanggung jawab yang tidak sama. Bagian-bagian yang terkait dengan transaksi penjualan kredit, ya. Jadi kalau kita lihat ada fungsi penjualan, ini ya di pemegang fungsi atau yang bertanggung jawab adalah bagian order penjualan, kemudian fungsi pemberi otorisasi kredit, ini pemegang tanggung jawab adalah bagian kredit, kemudian fungsi penyimpanan barang, ini penanggung jawabnya adalah bagian gudang, fungsi pengiriman barang, ini adalah bagian pengiriman barang, fungsi penagihan, ya, itu ada bagian penagihan atau collection, kemudian ada fungsi pencatatan piutang, ini bagian piutang, fungsi akuntansi biaya, ini adalah bagian akuntansi biaya, kemudian ada juga fungsi akuntansi umum ya, bagian akuntansi umum, kemudian ada fungsi penerimaan barang, bagian penerimaan barang. Ini ada 9 fungsi yang dimana ke-9 fungsi ini akan berkaitan dengan siklus pendapatan. Lanjut kita ke dokumen transaksi penjualan. Seperti teman-teman ketahui bahwa dokumen yang terkait dengan transaksi penjualan ini biasanya berupa faktur penjualan, di mana faktur penjualan ini adalah merupakan dokumen utama dari transaksi penjualan kredit. Kemudian ada surat order pengiriman dan surat muat merupakan dokumen pendukung. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua dokumen utama. Dokumen utamanya adalah faktur, kemudian surat order pengiriman ini adalah dokumen supportnya ya, atau dokumen pendukungnya. Kemudian dari faktur penjualan ini juga memiliki beberapa tembusan, ya, terdiri dari faktur penjualan sendiri, tembusan kemudian ditembuskan ke bagian piutang, ditembuskan juga untuk jurnal penjualan.
kemudian tembusan untuk analisa, tembusan untuk wiraniaga. Beberapa tembusan ini merupakan surat order pengiriman barang, ya. Pada saat pengiriman barang itu juga dokumennya itu ditembuskan atau dikirimkan, ya. Yaitu surat order pengiriman, tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkusan, tembusan gudang, arsip pengawasan pengiriman, arsip indeks silang, dan lain sebagainya. Ini adalah dokumen terkait dengan order pengiriman barang, ya. Kemudian distribusikan, ya, untuk bagian-bagian terkait, ya. Kemudian kalau kita lihat bagian alur, ya, ada di sini ada order penjualan, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman, ya. Ini teman-teman bisa lihat alurnya, ya. Bagian gudang menerima order dari pelanggan, kemudian PPO, kemudian membuat surat konfirmasi penjualan, kemudian ada dan lain sebagainya, ya. Ini urutannya ke masing-masing unitnya, ya. Jadi ini ada unit order dari ini, kemudian ini bagian gudang, ini bagian pengiriman, tugasnya sendiri-sendiri. Kemudian penagihan, ya. Jadi tadi ada dari mulai order, penjualan, kemudian ada bagian gudang, ada pengiriman, kemudian selanjutnya nih ada bagian penagihan. Setelah barang terkirim ke customer, kemudian ditagih sesuai dengan jangka waktu kredit yang diberikan, ya. Untuk penjualan kredit mungkin dia ada 1 bulan, 1,5 bulan, atau 2 bulan, ya, sesuai dengan kesepakatan dengan buyernya. Jadi pada saat sebelum kreditnya jatuh tempo, kemudian bagian penagihan akan menginformasikan ke buyer untuk segera melakukan pembayaran, ya. Kemudian ini ada bagian akuntansi yang akan membukukan dari mulai pada saat penjualan sampai dengan pada saat pelunasan dari buyer, ya. Lanjut kita ke salah saji, ya. Salah saji potensial dari aktivitas penjualan. Ini ada tahapan, ya, tahapan penerimaan order dari customer, kemudian ada beberapa, ya, ini ada juga pengiriman barang, ya. Salah satu potensial itu contoh penerimaan order dari customer, gitu, ya. Penerimaan order dari customer. Salah satunya adalah penjualan dilakukan kepada customer yang tidak semestinya. Penjualan dilakukan kepada customer yang tidak semestinya. Dan teman-teman secara detail bisa melihat dari tampilan yang ada di sini, ya, tentang salah saji apa saja, ya, yang perlu dilakukan pemeriksaan. Ini di sini
kemudian ada kolom di sini adalah tentang pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan, kemudian akan diukur ya. Di sini ini ada kekurangan dan lain sebagainya. Ini contoh dari untuk kertas kerja untuk salah satu potensial dari aktivitas penjualan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari sini. Jadi ada bagi Oke, kita lanjut ke program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan. Ya. Pertama ini tentang keberadaan atau kejadian perlu dilaksanakan eh, pengamatan atas pemisahan fungsi, yaitu fungsi persetujuan surat kode pengiriman, kemudian pengiriman barang, penagihan customer, kemudian pengiriman pernyataan piutang bulanan dan menindaklanjuti keluhan dari customer. Ini perlu dilakukan pengamatan apakah telah ada pemisahan dari fungsi-fungsi ini. Kemudian teman-teman juga harus ambil beberapa transaksi penjualan untuk dijadikan sampling. Kemudian teman-teman bisa melakukan verifikasi dari data transaksi penjualan selama tahun audit ya, dari transaksi Januari sampai Desember, kemudian diambil samplingnya ya, baru nanti dilakukan verifikasi tanggal penjualannya, kemudian nama customernya, kemudian setelah itu teman-teman harus melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen yang menjadi pendukung atas transaksi penjualan tersebut seperti faktur penjualan, kemudian laporan pengiriman barang, kemudian juga surat pengiriman barang yang telah diotorisasi. Ini adalah program audit untuk keberadaan atau keterjadian transaksi penjualan secara kredit. Ini langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ya. Kemudian ya selanjutnya adalah untuk mengecek tentang kelengkapan ya. Kelengkapan ini, untuk mengecek kelengkapan ini yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait dengan bukti bahwa formulir telah digunakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan formulir tersebut ya, seperti surat order pengiriman, kemudian laporan pengiriman barang, kemudian faktur penjualan. Setelah teman-teman memperoleh dokumen itu, kemudian teman-teman harus melakukan pencocokan nomor urut yang ada pada faktur dengan jurnal penjualan. Teman-teman kemudian bisa ambil beberapa surat order pengiriman yang telah disetujui, kemudian teman-teman harus lakukan pengusutan terhadap dokumen yang berkaitan dan catatan akuntansi tersebut, meliputi laporan pengiriman barang, kemudian faktur penjualan, kemudian pencatatan ke dalam jurnalnya. Dicek ya teman-teman. Ini harus dilakukan pengecekan ya. Laporan pengiriman barangnya, kemudian faktur penjualannya, kemudian bagaimana pencatatan ke jurnalnya, apakah telah dilakukan secara benar. Jadi dari sampling tadi kemudian dicek ya.
laporan pengiriman barangnya gimana, ada nggak faktur penjualannya, sudah benar nggak dibukukan dalam transaksinya, itu dibukukan dengan benar tidak ya, telah diinput di sistem dengan benar enggak. Selanjutnya adalah penilaian atau alokasi. Untuk sampling yang diambil pada langkah kedua ya di sini, kemudian teman-teman harus periksa ya tentang persetujuan kredit, apakah telah disetujui oleh pejabat yang berwenang ya. Kemudian teman-teman juga harus melakukan pemeriksaan terhadap pengecekan independen terhadap pencantuman harga barang dalam faktur penjualan. Apakah faktur penjualan yang angka-angka di dalam faktur penjualan itu telah dicek oleh orang yang berwenang. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa terhadap pengecekan independen terhadap keakuratan perhitungan dalam faktur. Jadi tentang perkalian, mungkin penambahan, penjumlahan, dan lain sebagainya yang ada di faktur yang telah menjadi sampling ini benar tidak ya, dari unitnya, dari harga satuannya, ya, jumlahnya ke kanan, kemudian berapa item barangnya yang dibeli, kemudian penjumlahan ke bawahnya benar tidak ya. Ini harus dicek. Selanjutnya teman-teman juga harus memeriksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kekeliruan posting baik jumlah maupun akunnya. Lanjut kita ke program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjual kredit ya. Di bawah ini merupakan aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh teman-teman auditor dalam tahap pemeriksaan atas faktur penjualan. Jadi auditor itu harus meyakinin bahwa adanya nomor urut yang tercetak pada form faktur penjualan yang akan digunakan. Kemudian juga adanya pertanggungjawaban atas form yang telah digunakan, kemudian faktur penjualan perlu dibubuhkan tanda tangan dari pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah perlu adanya kesamaan antara informasi yang terdapat di faktur penjualan dengan yang ada di dokumen pendukungnya. Lanjut kita ke ini contoh ya, contoh tadi ini ada contoh faktur ya. Kemudian ini faktur ini adalah dokumen utamanya, kemudian ada surat jalan. Ya, surat jalan ini faktor pendukung. Dari beberapa langkah tadi ya, kita pertama tadi kita akan mengecek tentang perlu adanya pertanggungjawaban formulir yang telah digunakan, kemudian faktor penjualan dibubuhkan tanda tangan, ya, dan selanjutnya kita untuk surat order pengiriman, ya, untuk surat order pengiriman atau surat jalan, untuk order pengiriman dan surat muat sebagai dokumen pendukung harus lengkap, ya, harus diisi secara lengkap. Kemudian dokumen pendukung harus diberi tanda tangan dari pihak yang bertanggung jawab. Kemudian informasi yang ada di faktur penjualan seperti harga jual, syarat penjualan, dan potongan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pencatatan
pencatatan atas informasi yang terkandung dalam faktur ke dalam buku pembantu piutang dan jurnal penjualan harus dilakukan secara teliti. Jangan sampai ada kesalahan yang bisa mengakibatkan juga salah saji ya, kalau salah perhitungannya ya, salah posting dan lain sebagainya. Kita sebagai auditor harus melakukan pemeriksaan ya. Lanjut kita ke program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi return penjualan atau return penjualan. Yang tadi kita membahas tentang penjualan, transaksi penjualan kredit, kemudian kita akan membahas tentang return penjualan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh auditor dalam tahap pemeriksaan return penjualan. Auditor harus melakukan pengamatan pengendalian ini dengan tujuan untuk membuktikan adanya pemisahan 3 fungsi pokok, yaitu fungsi operasi, kemudian ada fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi dalam penanganan sistem return penjualan. Kemudian setiap transaksi return penjualan dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi sehingga tercipta adalah pengecekan intern dalam setiap pelaksanaan ya, kegiatan tersebut. Dalam pengamatan terhadap pelaksanaan transaksi return penjual ini, auditor harus melakukan pengamatan terhadap persetujuan memo kredit yang dilaksanakan oleh bagian penjualan. Kemudian juga auditor juga harus memeriksa tentang dokumen barang apakah telah diproses oleh bagian gudang atau memeriksa dokumen-dokumen yang penerimaan barang yang dilaksanakan oleh bagian gudang. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur audit ya. Prosedur audit tentang keberadaan atau keterjadian yang terkait dengan transaksi return penjualan. Langkah pertama adalah teman-teman auditor harus melakukan pengamatan. Pengamatan ini termasuk pengamatan terhadap pemisahan fungsi, ya, kemudian pengamatan terhadap persetujuan memo kredit dan penerimaan barang. Teman-teman harus ambil sampel transaksi return penjualan dari jurnal umum dan lakukan verifikasi terhadap tanggalnya, kemudian nama customernya, dan jumlah atau nilainya dalam mata uang atau non-moneter. Kemudian lakukan pemeriksaan terhadap memo dan laporan penerimaan barangnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan. Teman-teman harus periksa bukti formulir yang bernomor urut tercetak yang digunakan dan dipertanggungjawabkan penggunaan formulir tersebut seperti memo kredit dan laporan penerimaan barang. Kemudian ambil sampel memo kredit yang disetujui dan lakukan pengamatan ke dokumen dan catatan akuntansi. Laporan penerimaan barang dan pencatatan ke dalam buku besar. Ya. Setelah diambil, kemudian teman-teman lakukan pengamatan ya, ambil sampelnya,
sampel menu kredit yang telah disetujui, kemudian lakukan pengamatan ke dokumen dan catatan akuntansi. Ya. Selain itu juga melakukan pengamatan terhadap laporan penerimaan barang dan pencatatan ke dalam jurnal umum. Apakah cara pembukuannya sudah benar, barang yang dikirim kembali nilainya benar, ya, barangnya di kita, ya, nilainya benar dan dibukukan dengan benar. Nanti karena ini sebagai faktor pengurang dari total kewajiban dari customer, ya. Jadi nanti penagihan ke customer itu nilai dari yang penjualan dikurangi dengan returnnya. Oke, selanjutnya adalah penilaian atau alokasi. Untuk sampel yang diambil, kemudian teman-teman harus melakukan pemeriksaan terhadap persetujuan, ya, untuk setiap transaksi return. Teman-teman juga harus melakukan pengecekan terhadap pencantuman harga dalam memo kredit dan terhadap keakuratan perhitungan dalam memo kredit tersebut. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa, ya, terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak ada terjadi kekeliruan posting, baik itu dalam jumlah mata uang maupun kesalahan dari akun. Ya. Lanjut ke contoh, ya, contoh kesalahan, ya, yang sering terjadi terkait dengan transaksi untuk penjualan barang secara kredit, ya. Contohnya adalah faktur untuk barang yang dijual diposting ke akun pelanggan yang salah. Kemudian barang yang dipesan oleh pelanggan telah dikirim tetapi belum ditagih ke siapapun. Kemudian faktur untuk pengiriman barang telah dikirim tetapi belum dicatat dalam jurnal penjualan. Faktur untuk pengiriman barang yang telah dikirim dan dicatat dalam jurnal penjualan tetapi belum diposting, ya, ke akun pelanggan manapun. Kemudian penjualan kredit dilakukan kepada individu yang memiliki peringkat kredit yang tidak memuaskan. Jadi resikonya cukup tinggi. Barang dikeluarkan dari persediaan untuk pesanan yang tidak diotorisasi. Kemudian ada barang yang dikirim ke pelanggan tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian faktur telah dikirim ke pihak yang bersekongkol dalam skema kecurangan dan penjualan dicatat untuk transaksi fiktif. Ini beberapa contoh saja teman-teman, ini contoh-contoh transaksi atau tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri atau kelompok mereka. Ini beberapa modus operandi yang digunakan oleh orang-orang yang bertabiat kurang baik. Dari contoh ini kemudian teman-teman diminta untuk membuat pengendalian intern dan bagaimana mengimplementasikan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan, ya. Jadi modus-modus operandi ini bagaimana ini bisa terdeteksi dan bagaimana ini bisa tidak terjadi di kemudian hari. Jadi teman-teman nanti tolong buat pengendalian internalnya bagaimana, terus sehingga pengendalian internal itu bisa mendeteksi terjadinya tindak kecurangan yang terjadi sebagaimana contoh di bawah ini, di samping ini. Lanjut kita contoh, ya.
Ini tadi kita membahas tentang modus-modus. Ya. Teman-teman juga belum lama ini telah mendengar atau mengetahui di berbagai media tentang kasusnya untuk Garuda, ya, di mana PT Garuda ini pada tahun 2019 ada polemik tentang laporan keuangannya pada saat RUPS, di mana salah satu agenda di RUPS adalah mengesahkan laporan keuangan tahun 2018. Namun dalam RUPS tersebut ternyata terjadi kisruh karena ada dua komisaris yang menyatakan tidak mau menandatangani laporan keuangan tersebut karena diketahui bahwa laba bersih tahun 2018 ini adalah salah, ya. Garuda mencatat laba bersih yang salah, satunya ditopang oleh kerjasama antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai 239,94 juta US atau sekitar 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya masih bersifat piutang dengan kontrak berlaku selama 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama dan diakui sebagai pendapatan. Jadi ini belum terjadi. Jadi penjualan ini masih berjangka waktu 15 tahun, tetapi langsung dibukukan sebagai pendapatan pada tahun 2018. Dari kericuan pada saat RUPS tersebut, alhasil perusahaan yang sebenarnya rugi, ya, diketahui dari RUPS ini yang akhirnya diketahui bahwa sebenarnya perusahaan itu rugi, tapi dengan adanya pembukuan yang belum waktunya tadi menjadi untung, ya. Yang 3,48 triliun ini kan sebenarnya belum terjadi, ya. Ini masih jangka waktunya itu 15 tahun, ya. Tapi oleh Garuda ini langsung dibukukan sebagai pendapatan sehingga perusahaan yang seharusnya rugi menjadi untung. Kejanggalan ini sebenarnya telah diendus oleh komisaris Garuda, ya, dari Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, ya, yang pada saat itu mereka itu tidak mau tanda tangan laporan keuangan. Lanjut kita dari kekisruan tersebut, ya, kemudian dilakukan penyesuaian, ya. Setelah dilakukan penyesuaian pencatatan dari transaksi tadi, akhirnya Garuda itu mengalami kerugian sebesar 175 juta US atau setara dengan 2,53 triliun, ya. Sehingga ada selisih 180 juta dari yang disampaikan dalam laporan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Pada tahun 2018, Perseroan melaporkan untung 5 juta US dollar atau setara 72,5 miliar. Kemudian untuk itu OJK berikan keputusan ke Garuda, yaitu diminta Garuda untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018.
dan melakukan public expose. Perbaikan dan public expose wajib dilakukan 14 hari setelah ditetapkan oleh OJK. Ini adalah contoh kasus untuk merekayasa pendapatan yang seharusnya belum diakui sebagai pendapatan tetapi sudah dibukukan sebagai pendapatan. Sehingga perusahaan yang sebenarnya rugi terlihat seolah-olah untung. Ini adalah merekayasa salah satu modus untuk merekayasa laporan keuangan. Dari contoh di atas, teman-teman, atau dari laporan rekayasa tersebut, tugas teman-teman bagaimana untuk menghindari terjadinya penyimpangan rekayasa tersebut. Tolong teman-teman buat audit program pemeriksaan terhadap pendapatan. Kemudian penyimpangan apa yang dilakukan oleh manajemen Garuda tadi. Kemudian alasan pihak manajemen kira-kira apa ya melakukan penyimpangan atau melakukan rekayasa tadi. Membukukan pendapatan yang belum menjadi pendapatan ya atau pendapatan prematur ya karena ini pendapatan ini kan berjangka waktu 15 tahun tapi sudah dibukukan pada awal tahun. Kemudian menurut teman-teman ya apa sih dampaknya dilakukan rekayasa pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian dari contoh laporan tadi setelah teman-teman buat audit program, kemudian mengetahui penyimpangan yang dilakukan, kemudian alasannya, kemudian dampaknya, teman-teman kemudian buat kesimpulan dan rekomendasi agar penyimpangannya dilakukan oleh pihak Garuda ini tidak terjadi di kemudian hari. Dan contoh demikian kemungkinan teman-teman ini tidak hanya terjadi di Garuda, mungkin juga ada di beberapa perusahaan yang lain, terutama perusahaan-perusahaan yang nggak go public ya, karena dengan alasan-alasan tertentu mereka bisa melakukan tindakan ini ya. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan atau dapat kita rangkum. Siklus pendapatan terdiri dari sistem penjualan kredit, penjualan tunai, kemudian di pembahasan di atas tadi juga kita telah membahas tentang sistem return penjualan dan sistem penghapusan piutang, di mana sistem penghapusan piutang ini juga nantinya akan dibahas secara detail pada pertemuan selanjutnya. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian intern yang terkait dengan siklus pendapatan ini sebenarnya dapat dilakukan melalui 5 tahap. Pertama, tentang pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi dalam setiap tahapan pelaksanaan transaksi. Kemudian penentuan kemungkinan salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi, kemudian penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya salah saji potensial dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi. Selanjutnya adalah penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian, penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Hasil pelaksanaan program audit pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan didokumentasikan oleh auditor
dalam bentuk kertas kerja audit sebagai bagian dari pelaksanaan standar pekerjaan lapangan. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. Oke, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama juga bagi teman-teman praktisi yang bekerja di KAP yang kebetulan memeriksa tentang siklus pendapatan. Ya. Untuk yang lebih detail lagi, tentu karena keterbatasan waktu, teman-teman juga bisa mempelajari melalui beberapa modul ya, di buku auditing kedua. Di situ ada beberapa buku auditing 2 yang membahas tentang audit siklus pendapatan. Ya. Oke, teman-teman, hal ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang siklus pendapatan tapi dari cadangan kerugian. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti agar teman-teman tidak ketinggalan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.